Lalu tiba-tiba dia mulai menyinggung vaksin. Om tahu enggak vaksin itu berbahaya sekali om. Wah kenapa vaksin? Ya memang sekarang bukan isu lagi saya bilang. Iya om, wah saya juga enggak mau vaksin. Kenapa? Karena di dalam darah kita ada DNA YHWH, Yahweh katanya ya. Ini kalau divaksin ini nanti darah setan masuk ke darah tubuh kita ya. Wih, ini teori dari mana lagi? Bapak Ibu sehat-sehat semua? Sehat-sehat ya, puji Tuhan. Ada wajah-wajah baru, ada wajah-wajah lama. Tapi semua saya senang merasa at home ketika ada di sini. Sebagai yang baru mungkin belum mengenal saya lama di Makassar, saya lama juga membantu gereja ini, saya lama di STT Jeffrey dan akan kembali juga ke STT Jeffrey tahun 2026. Dan saya senang banyak orang menyapa saya dan dibilang Bapak lebih muda kecuali rambut katanya. Rambutnya yang hilang katanya. Memang itulah beratnya menjadi ketua sinode Bapak Ibu ya. Rambut putih, pergumulan banyak dan akhirnya hilanglah. Jadi tapi walaupun demikian saya merasa sehat, kuat dan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Hari ini saya tidak bisa bercerita, saya datang sendiri, tidak bawa istri, tapi saya senang karena saya ada cucu sudah. Jadi saya punya cucu satu dan itu kebahagiaan. Lalu setelah punya cucu saya pikir saya seperti doanya Simeon dan Hana, kirimkanlah saya pulang ke sorga. Tapi sebaliknya setelah punya cucu ingin hidup lebih lama ternyata Bapak ya. Ini agak aneh psikologi manusia ya. Begitu punya cucu ingin hidup lebih lama, ingin bertanggung jawab pada cucu juga ya. Menjadi orang tua rupanya tidak berhenti ketika anak-anak kita menikah. Sampai cucu-cucu bahkan cicit mungkin ya. Dan itulah satu kebahagiaan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai selalu perjalanan kita. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul The King is Coming. Raja kita yaitu Kristus yang naik ke sorga, dia juga yang akan datang. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab dalam Lukas 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Saya membacakannya untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Demikian firman Tuhan, Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Momen kenaikan Kristus kita merenungkan tentang Raja kita yang naik, Raja kita juga yang akan datang. Dan ini satu hal yang spesial Bapak Ibu. Karena tidak banyak negara merayakan hari kenaikan Yesus Kristus dan menjadi hari libur nasional. Hanya kita satu-satunya mungkin di negara yang majority Muslim kita bisa merayakannya menjadi hari libur nasional. Saya waktu sekolah di Filipina, sekolah di Amerika, tidak ada libur. Hari Kamis nanti hari Minggu dirayakan kenaikan Tuhan. Jadi ini sangat istimewa sekali. Hari ini
ketika kita bicara tentang kenaikan, apakah itu berarti ia sedang meninggalkan kita? Mari kita melihat perasaan murid-murid seperti waktu yang lalu. Apakah ia sedang meninggalkan kita? Sebenarnya narasi Lukas sangat jelas, baik dalam kitab Lukas maupun Kisah Para Rasul. Kepergian tidak berarti ditinggalkan. Justru kepergiannya menyebabkan dia hadir secara omnipresent di seluruh dunia. Kuasanya bekerja di seluruh dunia. Dan namanya dan kehadirannya ada di seluruh dunia dengan kenaikannya ke sorga. Misalnya bagaimana murid-muridnya melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Dalam Kisah Para Rasul kita melihat bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, Petrus menyembuhkan orang sakit, dan banyak sekali mujizat terjadi lewat pelayanannya. Jadi kepergian tidak berarti ditinggalkan. Justru menjadikan orang yang berkata, oh ini kalau Yesus meninggal, Yesus bangkit dan pergi, habislah semua. Begitulah tafsiran, prediksi sejarawan Yahudi zaman itu. Tetapi ternyata tidak. Karena yang hadir ini bukan seorang manusia, bukan pemimpin gerakan, tetapi dia adalah Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita membaca konteks Lukas 24. Lukas 24, apa yang sebenarnya terjadi dalam pembacaan kita dari ayat yang ke-44? Kalau kita membaca Lukas 24, maka kita akan menemukan satu konteks. Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri, dan Yesus naik ke sorga. Waktu Yesus bangkit, waktu Yesus mati, mereka ketakutan. Waktu Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri, mereka tetap ragu-ragu, tidak percaya, masih keheranan. Dan itu tidak hilang. Kalau Bapak Ibu baca nanti di Lukas 24, tidak pernah hilang. Mereka tetap terheran-heran, dalam arti ada unsur kebingungan dan ketidakpercayaan. Dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan mereka mengalami kegagalan dalam memahami peristiwa Yesus. Kelambanan hati, putus asa, dan hilang keberanian. Namun, kehadiran dalam konteks Lukas, kebangkitan, penampakan, dan kenaikan membuktikan Yesus tidak membiarkan mereka sendirian. Yesus tidak membiarkan mereka tanpa dukungan. Kuasa dari sorga akan menyertai mereka. Mengapa kita ada di sini Bapak Ibu? Karena kita juga memiliki siklus perjalanan iman seperti para murid. Suatu ketika kita excited, begitu bergairah kita beriman kepada Tuhan. Tapi ada satu masa di mana kita low, terpuruk. Ketika bisnis kita, kesehatan kita mengalami tantangan, terpuruk kita. Dan kita bertanya, apakah Tuhan ada? Ini pertanyaan yang selalu menjadi siklus perjalanan rohani kita. Itu sebabnya kita ada di gereja. Karena kita mau diyakinkan bahwa dalam perjalanan kita, dalam siklus kita yang paling down sekalipun atau paling bawah sekalipun, Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Bapak Ibu yang kekasih, begitu pula tantangan. Jangan berpikir di gereja sekarang tidak ada tantangan. Anak-anak muda Bapak Ibu, hari ini sangat kritis. Sangat kritis. Mereka mempertanyakan iman mereka sangat kritis sekali. Dan saya senang besok saya akan bertemu dengan anak-anak muda. Tapi kalau Bapak Ibu pernah ikut media sosial Kristen progresif, itu lahir dari pertanyaan yang anak-anak muda pertanyakan. Betulkah Yesus satu-satunya Tuhan? Jangan-jangan kita bisa gabungkan dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Betulkah? Sering saya ditanya, betulkah perpuluhan itu Alkitabiah? Banyak lagi. Haruskah kita percaya Yesus saja? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kristen progresif yang sudah lama sebenarnya ada,
Tapi mulai muncul di media sosial, menjadi satu tantangan besar pemuridan orang Kristen saat ini. Orang Kristen saat ini tidak bisa berleha-leha. Anak kita kelihatan dia ke gereja, tapi dia sedang bertanya tentang imannya. Dan meragukan kadang-kadang tentang imannya. Ini menjadi tantangan kita semua. Benarkah Tuhan itu ada? Dalam konteks itulah kita membahas akan hal ini. Bapak Ibu yang kekasih, dalam Lukas ini sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dari kitab Lukas? Waktu dia naik ke sorga dan nanti kita sedang menanti kedatangannya. Sebenarnya ia berbicara tentang siapa Yesus dan apa mandatnya. Bukan tentang apa lagi karya Yesus, tetapi siapa dia. Inilah yang kita mau merenungkannya. Untuk kita refleksikan dalam perjalanan spiritualitas kita sampai Kristus datang. Ada 3 hal yang mau kita renungkan. Yang pertama, bahwa Yesus adalah juru selamat Tuhan yang merupakan penggenapan nubuatan perjanjian lama. Mari kita lihat ayat 44 kembali Bapak Ibu. Dikatakan di situ, khususnya ayat 44 saya baca, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua ada yang tertulis di dalam aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan. Dan untuk membuat mereka paham tentang ketuhanan Yesus, maka harus ada support dari Alkitab. Dalam hal ini, dia adalah penggenapan perjanjian lama itu, atau penggenapan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, apa korelasinya dengan kita hari ini? Hari ini, ketika saya berdoa, saya bergumul, saya menghadapi tantangan, tidak cukup hanya berdoa. Maka Bapak Ibu, untuk memperkokoh iman kita, kita memerlukan pendampingan, yaitu firman Tuhan. Doa dan firman inilah yang akan membuat perjalanan iman kita, doa kita, spiritualitas kita tetap terpelihara apinya. Saya menceritakan pengalaman yang mengejutkan 2 bulan lalu. Saya ada teman baik, mungkin Bapak Ibu sebagian kenal, tinggal di Sulawesi Tenggara. Dia mengalami masalah dengan saya. Kami jadi dekat karena kami punya masalah yang sama. Masalahnya apa? Kami tidak melihat lagi mata kanan saya hilang. Dia juga kehilangan mata juga. Bukan kehilangan mata, tidak melihat juga sama. Retinal saya lepas. Dan saya gagal operasi, dan Bapak Ibu sebagian sudah tahu cerita itu. Lalu tidak sembuh karena sudah 7 kali operasi. Jadi sekarang Bapak Ibu, saya di kanan tidak melihat lagi, hanya kondisi mata baik. Jadi nanti kalau saya cerita ini, saya berulang cerita supaya Bapak Ibu jangan tersinggung. Kalau saya jalan lurus, dari sana Bapak Ibu senyum, saya tidak senyum, jangan marah Bapak Ibu ya. Ini pendeta Daniel sombong banget gitu ya. Kenapa dia tidak saya senyum? Karena saya tidak melihat Bapak Ibu di kanan, hanya melihat di kiri. Teman saya, sahabat ini, baik ini juga kehilangan matanya. Waktu dia kena mata, dia menelpon saya. Saya bilang, Pak, percaya saya, operasilah di Jakarta, di Klinik Mata Nusantara. Karena adik saya sembuh. Dan ada Dr. Suhartono juga di sini juga sembuh dengan operasi itu. Tapi dia pergi ke Singapura. Dan akhirnya dia bilang, Pak, nasib kita sama pendekar mata satu katanya. Ya, kita sama-sama. Tapi 2 bulan lalu mengejutkan saya Bapak Ibu. Dia bilang, Pak, satu lagi Pak, sekarang jatuh mata saya. Saya kaget setengah mati Bapak Ibu. Kenapa pagi-pagi ada WA dan telepon? Saya menelpon balik. Saya gemetar.
Kenapa? Karena nasib kita sama. Dan saya berpikir, jangan-jangan saya juga, jangan-jangan mata saya jatuh juga nanti ya. Wah ini, saya mulai bertanya dan bertanya. Tapi di tengah itu saya bilang, Bapak posisi di mana? Di Singapura juga. Wah kenapa di Singapura? Tapi saya tidak berani Bapak Ibu. Apalah daya, seorang pendeta itu biasanya tidak berani memerintah. Jadi ya biar. Tapi apa yang saya buat? Saya bilang sama Bapak, Pak mari kita berdoa. Saya akan baca firman dan berdoa. Dan saya minta ibu dan keluarga bacakan firman. Karena di dalam doa kadang-kadang tidak cukup. Kadang-kadang kita tidak pernah yakin betul. Tapi ketika kita membaca firman, ketika kita merenungkan firman, seperti dia menggenapi apa yang menjadi doa kita. Dia seperti alas di dalam perjalanan iman kita. Dia menjadi pondasi yang kuat. Lalu saya berdoa kepadanya. Dan dia terima kasih. Dan sebulan kemudian saya bilang, Pak jangan terbang ya. Saya sudah baca, ini kesalahan saya tahu persis kesalahan saya sekarang. Begitu selesai operasi gas masih ada saya terbang. 2 minggu, tidak boleh terbang Pak. Langsung. Dan akhirnya sebulan kemudian dia menghubungi saya kembali. Pak, operasi mata saya berhasil. Dan saya sungguh senang sekali mendengarnya. Saya tidak tahu kabar hari ini. Tetapi saya selalu mengatakan, doa kita kadang-kadang kita tidak terlalu yakin. Tetapi ketika kita membaca firman, ketika ada pergumulan, jangan jadikan hanya doa saja. Tetapi firman itu penting. Mengapa ketika mereka ragu-ragu, Yesus mengingatkan, ini loh, kamu sudah baca Taurat, kamu sudah baca Mazmur, kamu sudah baca nabi-nabi. Tolong jadikan itu pengertianmu. Untuk kemudian kau mengerti tentang siapa saya. Saya adalah Tuhan, saya yang selalu hadir, saya yang selalu menyertai, saya yang selalu akan menuntun kamu dalam perjalanan hidupmu. Lalu Tuhan membuka mata mereka. Saya rasa dalam relasi agak cenderung salah kalau kita hanya meminta. Yang kita butuhkan adalah berelasi dulu, mengenal hatinya dulu lewat firman-Nya. Lalu dengan firman-Nya itu rasanya enak ketika kita berdoa. Ada confidence, ada keyakinan, ada pertolongan yang akan menyertai kita pada waktu kita berdoa. Tidak selamanya apa yang kita inginkan terwujud. Tetapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, pasti itu yang terbaik. Jadi ketika mereka ragu-ragu dan bingung melihat situasi kenaikan Kristus, Kristus hanya bilang, ingat kitab suci. Dan kamu harus mengerti itu. Hal yang kedua Bapak Ibu yang kekasih, ialah panggilan untuk menjadi saksi. Kalau kita melihat ayat 48, nanti hari Minggu saya akan menjelaskan, mengelaborasikannya dari Kisah Para Rasul. Tapi khusus dalam ayat ini, saksi itu muncul dan kemudian dikembangkan oleh oleh Lukas tentang makna menjadi saksi. Tetapi saksi di sini adalah engkau telah melihat saya, sudah menyaksikan siapa saya dalam perjalanan hidupmu. Sekarang engkau mesti mau menjadi saksi. Saya rasa ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, tidak ada panggilan yang terindah yang Tuhan minta. Hanya menjadi saksi. Bukan menjadi pendeta. Menjadi saksi artinya menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan itulah saksi. Saya rasa sederhana sekali panggilan untuk menjadi saksi. Kembali saya cerita mata saya. Saya selalu senang dengan mata dulu. Karena
Ini penting mata, terutama generasi muda yang suka nonton, video dan semuanya pakai HP. Dan semakin hari orang Indonesia semakin lama semakin banyak yang nonton pakai HP. Saya membuat seminar bagaimana mengatasi anak-anak kecanduan gadget. Ternyata setelah selesai seminar bukan anak-anak yang kecanduan, mama-mama yang kecanduan TikTok ya. Ini yang terjadi ya. Tapi Bapak Ibu, mata ini penting. Jadi saya cerita sedikit. Bulan Oktober tahun 2022, waktu saya menyetir di jalan tol, tiba-tiba saya tidak melihat tanda-tanda di jalan tol, ada tulisan-tulisan, saya tidak melihat. Saya kucek-kucek mata, kenapa tidak melihat? Akhirnya bulan November saya pergi periksakan diri ke dokter. Saya minus 6,5 jadi 12. Saya kaget setengah mati. Dan dokter bilang, Pak, ini berbahaya mata Bapak. Sudah pendekar mata satu, kemungkinan hilang lagi matanya satu lagi. Jadi saya sudah takut juga Bapak Ibu. Walaupun pendeta tetap takut. Takut juga. Saya bilang sama istri, "Ma, bagaimana kalau mata saya hilang dua-dua? Saya akan jadi Gus Dur. Jadi bagaimana kalau saya berkhotbah?" Saya bilang, "Ya pokoknya saya asistenmu," katanya. "Ya baguslah. Nanti kalau Pak Alex undang, umpama ya, ini cerita ya, harus mengundang istri juga karena dia bagian penuntun ya." Tapi jadi 12. Saya tanya dokter, apa yang harus dibuat? Operasi katarak. Lalu saya tanya, bagaimana operasinya? Akhirnya operasi, saya bilang tunggu Januari karena saya masih acara. Dia bilang bisa ditunda sedikit, bisa pakai obat ditunda. Dan pada waktu operasi katarak, operasi yang sederhana, Januari 2023. Tetapi saya disiapkan alat infus banyak. Lalu saya bilang kenapa? Dia bilang takut waktu disedot lepas matanya. Langsung retinanya langsung kita operasi. Waduh, saya bilang Tuhan kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi Gus Dur juga bolehlah. Nggak apa-apa. Saudaraku yang kekasih, dalam momen seperti itu, saya berdoa, saya membaca kitab suci, berpuasa. Dan mujizat Tuhan terjadi. Dan memang tidak perlu lagi infus, tidak berguna, dicabut semuanya setelah operasi. Dan operasi katarak biasa, ringan. Dan mata saya lebih terang. Sebenarnya saya tanpa kacamata pun bisa melihat Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan semua itu terjadi. Karena apa? Kemurahan Tuhan. Dan operasinya tidak murah. Di luar pemeriksaan awal, operasi itu sendiri 25 juta. Lalu selesai operasi, karena kalau BNI potongan, jadi saya pakai BNI gitu ya. Tapi kok uang saya tidak dipotong-potong berapa bulan kemudian. Saya cek ke pihak BNI, "Pak, memang pihak Klinik Mata Nusantara tidak jadi menarik uang Bapak. Bapak gratis," katanya. Waduh, luar biasa. Puji Tuhan. Itu mungkin gara-gara saya bilang pendeta Bapak Ibu. Tapi kesaksian ini saya simpan, saya pelihara dan saya menjadikan kesaksian kepada orang-orang di sekitar saya. Bukan untuk membuat saya bangga dengan cerita itu, tidak. Saya ingin menceritakan tentang Yesus di dalam cerita itu. Betapa besarnya Tuhan. Tapi saya harus kasih ingat, pengalaman bukan teologi. Semua orang berbeda tentang pengalamannya. Tetapi Tuhan mau, kata saksi di sini adalah kumpulkanlah what is your story with God. Apa ceritamu dengan Tuhan dalam perjalanan rohani kita? Cerita itulah yang kita verifikasi, kita susun dengan baik. Lalu kita ceritakan kepada orang-orang yang mendapat pergumulan. Bukankah itu menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita? Banyak orang, Bapak Ibu yang kekasih, berpikir menjadi saksi itu berat. Tetapi
Menjadi saksi itu menyenangkan hati Tuhan. Tidak ofensif. Bahkan membuat kita merasa iman kita pun ditambah dikuatkan. Dengan saya bersaksi, saya menjadi tidak ragu lagi tentang kuasa Tuhan. Bahwa Dia adalah Tuhan, Dia pasti datang. Dia pasti menolong dan menyertai dalam rencananya. Itulah panggilan mandat yang Tuhan mau dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, adalah dalam ayat 50 sampai 53. Di mana momen puncaknya adalah dia naik ke sorga. Dan pada waktu dia naik ke sorga, ia mengangkat tangannya dan memberkati jemaat. Lalu dia berpisah dan mereka terangkat ke sorga. Murid-muridnya dan semua orang sujud menyembah. Ya, muridnya sujud menyembah dan mereka pulang dengan sukacita. Dan mereka selalu berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tanggung jawab penyembahan dalam penantian waktu Kristus datang. Banyak orang bertanya, seperti apa menantikan Kristus datang? Maka saya selalu katakan, ketika ia mengangkat tangan, ia memberkati kita, bless. Maka kita pun harus sujud menyembahnya. Sebenarnya dalam bahasa Inggris bless juga, tapi berbeda maknanya. Yang satu bless memberkati, yang satu bless menyembah Tuhan. Ada unsur tanggung jawab. Keselamatan murni karya Allah. Tetapi pengudusan dan penyembahan adalah karya kita juga bersama. Di mana Tuhan memberkati, kita menyembah. Dan ini rahasia kehidupan Kristen. Mengapa kita membuat gereja yang begitu bagus? Karena kita mau memiliki hati yang menyembah. Sehingga kualitas penyembahan kita lebih bagus. Dan di dalam penyembahan itu ada tangan Tuhan yang sedang memberkati saudara-saudara. Tapi hari ini agak mengerikan cara orang menantikan Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan mereka? Saya ketemu dengan teman anak baru minggu lalu. Dia orang Makassar. Teman anak saya Bunga, teman sekolahnya dulu, SMA, teman akrabnya. Dia datang ke rumah kami dan percakapan jadi panjang karena saya tanya, kamu dari mana? Om, saya lagi PA di Keramat 7 di sebelah. Jadi ternyata saat ini jalan kami, di jalan sana dia PA. Wih, jauh sekali kamu, PA. Rumahmu di Taman Anggrek, Jakarta Barat kalau Bapak Ibu tahu. Lalu dia ke Jakarta Pusat di tempat kami tinggal. Ya Om, seru PA-nya katanya. PA tentang apa? PA tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Waduh, wah ini seru, semakin menarik. Ya Om, ini kami diajarkan ternyata Tuhan sudah mau segera datang Om. Wih, Tuhan sudah mau datang. Kenapa kok bisa bilang begitu? Ya karena Israel sudah mulai perang ini ya. Jadi kita harus siap-siap ini Om. Ini siap-siap, Israel sudah perang, lawan Iran, lawan ini Palestina, dan kita harus siap-siap. Dan ini sudah ada buktinya Om. Wih, dia mulai cerita banyak konspirasi global, apa semua. Itu Om tidak tahu tidak? Ada jenderal polisi yang ngajarkan kita. Waduh, saya bilang sesat, saya bilang ya. Kita berdiskusi panjang jadinya. Hati-hati ya, kamu hati-hati saya bilang. Jangan percaya kalau ada pengajaran bilang tanggal dan tahun itu, kalau dia bilang Tuhan Yesus mau datang, salah saya bilang. Ya Om, tanggal tidak tapi tahun, ya Om katanya. Tahun kapan katanya? Sebenarnya 2022 Om katanya. Loh, kenapa belum datang? Ada penundaan katanya ya. Wah, ada penundaan bagaimana? Ya Om, karena kita berdoa umatnya jadi ada penundaan. Wih, bagaimana mau ditunda ini kedatangan Tuhan? Yesus main-main dia mau datang belakang.
Mungkin Pak Alex lagi berdoa, ada batal lah katanya ya. Kok ada penundaan ini? Ya ampun, tapi dia confident sekali. Dia seorang pintar. Seorang tinggal di apartemen di Jakarta Barat. Seorang yang bekerja di perusahaan biometrik yang hebat. Pergi ke PA yang percaya akan hal-hal seperti ini. Inilah fakta tentang anak muda kita. Mereka sangat excited. Lalu tiba-tiba dia mulai menyinggung vaksin. Om tahu enggak vaksin itu berbahaya sekali om. Wah kenapa vaksin? Ya memang sekarang bukan isu lagi saya bilang. Iya om, wah saya juga enggak mau vaksin. Kenapa? Karena di dalam darah kita ada DNA YHWH, Yahweh katanya ya. Ini kalau divaksin ini nanti darah setan masuk ke darah tubuh kita ya. Wih, ini teori dari mana lagi ini? Perdebatan itu, percakapan itu panjang. Dari jam 6 sampai jam 11 malam. Dengan seorang wanita pintar. Yang berpikir bahwa Tuhan Yesus segera datang. Hanya ada delay. Kemungkinan tahun depan sudah mulai akan datang lagi. Ingat kalau pendetamu bilang Yesus mau datang tahun 2026, tolong kalau dia bilang rekeningmu harus diserahkan ke pendeta, jangan ya, ke saya saja, saya bilang ya. Dia tertawa, itu hanya joke. Tapi Bapak Ibu, ketika orang terindoktrinasi, dia akan melakukan apa saja. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak kita pikirkan. Tetapi Bapak Ibu harus mengerti, kalau kita melihat ayat 50 sampai 53. Dia ingin mengingatkan saudara dan saya bahwa tugas kita menantikan lewat penyembahan kita. Lewat kualitas penyembahan kita. Lewat kehidupan kita yang memiliki sukacita sebagai dampak dari penyembahan. Saya selalu mengatakan, ketika saudara mengatakan saya menjadi seorang Kristen yang baik, apakah lahir ada sukacita? Itu bentuk persiapan kita. Kalau kita ikut ke gereja ada ketakutan, ada beban, ada tantangan, tidak ada sukacita sama sekali. Saya harap Bapak Ibu periksa kembali. Benarkah kita sudah menjadi Kristen yang sejati? Karena penyembahan kita menghasilkan sukacita. Penyembahan kita menghasilkan pemulihan. Ini bukan barang kompartemen di mana saudara ke gereja, lalu ketika di dunia kerja tidak ada hubungan sama sekali. Justru kehadiran kita di gereja membuat dampak sukacita itu mengalir ke dunia kerja di mana kita ada. Apakah kita senantiasa berpikir tentang memuliakan Allah di dalam kehidupan kita? Inilah penantian yang sejati ketika Kristus datang. Kita semakin giat memikirkan pekerjaan Tuhan. Ketika kita ada di tempat ini, kita memuliakan Dia. Kita harus mengevaluasi, sudahkah penyembahan kita semakin hari semakin lebih baik? Sudahkah involvement kita, keterlibatan kita dalam gereja semakin hari semakin lebih baik? Inilah tanggung jawab penyembahan dalam penantian ketika Kristus itu datang. Kita tidak bisa berpikir bahwa kedatangan Kristus itu ada konspirasi-konspirasi global. Ada perang ini, perang itu. Itu hanya sains, hanya tanda. Bukan menentukan kapan Kristus datang. Jangan pernah percaya dengan pemuridan-pemuridan video-video pendek yang hanya 2 menit. Di gereja-gereja di Amerika begitu banyak penyesatan. Jangan percaya kalau dia berbahasa Inggris, saudara percaya. Saudara juga harus hati-hati dengan gereja-gereja yang dari Korea. Tidak semua gereja Korea bermasalah. Ada gereja Korea bagus. Tapi kalau Bapak Ibu nonton Netflix, Bapak Ibu tentang ajaran sesat, begitu banyak ajaran sesat.
Contohnya ketika mereka mengatakan Kristus mau datang, orang-orang muda jangan menikah, tapi pendetanya boleh menikah banyak-banyak. Nah ini kan sesat sekali. Tapi mengapa mereka mau menjadi korban? Karena indoktrinasi. Ini kita harus hati-hati. Sebagai penutup, bagaimana kita menanti kedatangan Kristus? Menanti kedatangan Kristus, kita lakukan dengan berbakti, bekerja, bersaksi, dan berdoa. 4D. Jadi kalau ada yang berkatakan, ini loh ada Illuminati, ini loh ada tanda, ini antikris datang, ini loh. Jangan percaya. Kita tidak boleh langsung mempercayainya. Kita berbakti, bekerja, terus bekerja dengan giat. Terus sekolahkan anak dengan baik. Kirim mereka. Dan bersaksi. Ceritakan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Dan berdoa. Kualitasnya ditingkatkan. Semua itu harus berakar pada pengharapan. Kristus datang. Tetapi dilakukan dengan sukacita. Tanda sukacita ada senyum. Tetapi terlebih daripada itu ada joy. Ada shalom, ada damai. Di dalam diri kita. Dan dijalani dalam konteks penyembahan. Saya selalu, dunia ini dikejutkan dengan begitu banyak perubahan. Maka saudara, penyembahan membuat kita tenang dan mampu membuat kita diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menyelesaikan masalah. Inilah bentuk Kristus datang. Jadi kapan Yesus datang? Saya juga tidak tahu kapan Yesus datang. Tapi inilah bentuk cara kita bersiap.